Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kasus hukum yang jujur aja aneh banget dan cukup bikin resah. Kasus ini datang dari Indonesia dan seolah-olah kreativitas itu sendiri yang diseret ke pengadilan. Coba bayangin deh, bisakah Anda dipenjara cuma gara-gara punya sebuah ide? Kedengarannya mustahil kan? Tapi pertanyaan inilah yang jadi inti dari kasus yang akan kita bongkar hari ini. Jadi, di satu sisi kita punya transaksi bisnis yang kelihatannya normal banget. Seorang profesional nawarin jasa, kliennya setuju sama harganya, deal. Tapi entah gimana, transaksi ini malah diputar-balikan jadi tuduhan pidana serius. Kok bisa? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Di bagian pertama ini kita sebut aja kejahatan kreativitas. Di sini kita bakal kenalan sama tokoh utamanya, Amsal Saitepu, seorang videografer dari Sumatera Utara. Ini dia, Amsal Saitepu. Tuntutan yang dia hadapi nih nggak main-main loh. 2 tahun penjara plus denda lebih dari 200 juta rupiah. Tuduhannya, katanya sih, penggelembungan anggaran di proyek pemerintah. Sekarang coba kita mundur dulu sedikit buat ngerti gimana ceritanya semua ini bisa berawal. Bagian kedua, kesepakatan sang videografer. Percaya nggak, cerita ini tuh awalnya bukan soal kejahatan. Justru sebaliknya, ini berawal dari sebuah ide wirausaha di tengah susahnya pandemi. Waktu kerjanya lagi sepi, Amsal justru kepikiran buat bantu komunitasnya. Dia ajuin proposal, para kepala desa ternyata suka sama idenya. Nah, ini angkanya 30 juta rupiah per video. Penting banget buat kita ingat ya, ini adalah harga yang disepakati bersama. Kedua belah pihak, Amsal dan para kepala desa setuju dalam sebuah perjanjian. Jadi poin utamanya di sini tuh, ini kontrak jasa profesional yang normal banget. Nggak ada paksaan sama sekali. Para kepala desa sebagai klien punya hak penuh buat nolak kalau mereka ngerasa harganya kemahalan. Tapi nyatanya, mereka setuju dan lanjut dengan kesepakatan itu. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi aneh. Coba sekarang kita lihat dari sudut pandang jaksa. Bagian ketiga, perhitungan jaksa. Menurut jaksa, harga yang seharusnya ditagih Amsal itu cuma 24,1 juta rupiah per video. Nah, selisihnya yang sekitar 5,9 juta rupiah itulah yang mereka sebut sebagai kerugian negara dan jadi dasar dari semua masalah ini. Terus, gimana caranya jaksa bisa dapat angka segitu? Ini dia yang paling bikin geleng-geleng kepala. Mereka ngitung kerugian negara dengan asumsi bahwa semua kerjaan kreatif yang nggak kelihatan wujudnya, kayak ide, konsep, editing, itu semua nilainya 0. Iya, bener, 0 rupiah. Menurut perhitungan resmi jaksa, semua kerja otak di balik sebuah karya, semua usaha intelektual dan kreatif yang jadi pondasi video itu, harganya dianggap nggak ada sama sekali. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya ya. Karena ini udah bukan tentang kasus Amsal aja. Ini soal dampak yang bisa jadi bahaya banget buat seluruh industri kreatif di Indonesia. Bagian keempat, preseden yang mengerikan. Ada kutipan yang pas banget nih dari seorang pakar media. Dia bilang, kalau kita ngikutin cara berpikir jaksa, ya semua kita yang kerja di industri kreatif ini bisa-bisa nggak punya gaji. Logika ini benar-benar mengancam mata pencarian banyak orang. Dan ancamannya ini luas banget. Buat kalian para desainer grafis, penulis, programmer, konsultan, arsitek, pokoknya siapapun yang jualan keahlian dan ide, bukan cuma produk fisik, bisa kena imbasnya. Ini bisa merusak fondasi ekonomi kreatif itu sendiri. Disinilah letak ironi terbesarnya. Di satu sisi pemerintah lagi gencar-gencarnya mempromosikan ekonomi kreatif. Tapi di sisi lain aparat hukumnya sendiri malah mengambil langkah yang bisa meruntuhkan tiang utama dari ekonomi itu. Aneh banget kan? Nah, ini membawa kita ke babak akhir yang paling krusial, di mana prinsip-prinsip dasar keadilan itu sendiri yang seolah-olah sedang dipertaruhkan. Bagian kelima, keadilan diadili. Dalam hukum pidana, ada satu prinsip fundamental yang namanya mens rea, atau gampangnya niat jahat. Sederhananya, supaya sebuah tindakan bisa dianggap kejahatan, harus ada bukti kalau pelakunya memang punya niat buat berbuat jahat. Jadi, pertanyaan utamanya sekarang buat para hakim, dan buat kita semua juga, sebetulnya apakah ada niat jahat dari Amsal? Atau ini cuma sebuah kesepakatan bisnis yang wajar yang terjadi antara dua pihak tanpa ada suap atau kong-kali-kong? Ujung-ujungnya nasib Amsal dan mungkin juga masa depan cara kita menilai kerja kreatif di Indonesia sekarang sepenuhnya bergantung pada akal sehat dan kebijaksanaan para hakim yang akan membuat keputusan akhir. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih luas untuk kita renungkan bersama. Kalau sebuah sistem hukum malah menghukum kreativitas,
Apa sih yang sebetulnya hilang dari sebuah bangsa? Coba kita pikirkan.